Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Seturut dengan topik atau terang tema buat kita mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 14 saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama bahwa nats ini merupakan bagian daripada pidato perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Firman ini mengingatkan akan pentingnya aturan, akan pentingnya hukum yang menghantar dan juga memagari mereka untuk beroleh berkat yang daripada Tuhan. Pentingnya berpegang kepada ketetapan Tuhan yang memagari bangsa umat pilihan Tuhan, menghantarkan mereka kepada berkat Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta dalam kehidupan kita ini, dalam setiap gerak kehidupan kita, setiap hari yang kita lalui, setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Mengapa kita harus capek-capek, susah kerja, dan bagi yang sekolah sampai setinggi-tingginya. Tujuannya supaya hidup kita sukses. Tujuannya supaya hidup kita memperoleh berkat yang melimpah. Kita ingin berkat, kita ingin hidup kita diberkati. Kita ingin berkat, maka kita kerja, maka kita sekolah, bahkan bekerja sampai ke luar negeri misalnya. Kita menginginkan berkat itu. Sekali lagi, kita melakukan semuanya itu karena kita mengingini hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Hasil yang kita upayakan itu juga diberkati oleh Tuhan. Saking begitu seriusnya kita mencari berkat Tuhan, kita mendapatkan berkat Tuhan, kita melakukan berbagai cara, kita melakukan berbagai upaya, berbagai usaha. Satu sisi mungkin ada yang berhasil, tapi di sisi lain ada yang kurang berhasil dalam menggapai apa yang kita harapkan itu, mendapatkan berkat yang daripada Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, berkat melimpah dari Tuhan itu. Kalau mau kita sukses dalam kehidupan kita, taatlah pada perintah Tuhan. Taatlah, dengarlah perintah Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Apa yang katakan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang, seberapa seringkah kita mau mendengarkan, mau mewartakan, mau melakukan firman Tuhan? Seberapa seriuskah kita mau mendengarkan firman Tuhan? Seberapa seriuskah kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Keseriusan kita itu menjadi kunci keberhasilan kita dalam kehidupan ini. Saudara serius sekolah, disiplin, maka akan berhasil. Saudara serius dalam bekerja, maka akan mendapatkan hasil. Tapi lebih dari itu, keseriusan kita, ketaatan kita dengan Tuhan, ketaatan kita, keseriusan kita untuk mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan akan membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dalam kitab Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat 10, sebelum firman hari ini, ayat 9 sampai 10 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita mau menuntut berkat, kita meminta berkat, kita mencari berkat itu, menuntut Tuhan serius kepada kita. Kita mau Tuhan itu serius kepada kita, tapi sebenarnya kita tidak taat, tidak begitu taat kepada Tuhan. Artinya kita tidak mau serius kepada Tuhan. Kita mau Tuhan serius memberikan berkat-Nya bagi kita, tapi kita tidak mau serius kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan berikut, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita dengan Tuhan itu? Bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, mewartakan dan melakukan firman Tuhan itu? Mau memberitakan, mau melakukan firman Tuhan itu. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya akan melakukan itu? Bagaimana saya akan mampu melakukan firman Tuhan itu? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering berpikir bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak mampu melakukan perintah Tuhan, karena terlalu berat di luar daripada kemampuan kita. Dan kita tidak sanggup menurut ukuran kita. Firman hari ini, saudaraku, mengingatkan kita, pasti kita bisa melakukannya. Pasti kita bisa melakukannya. Firman Tuhan dalam ayat 14 tadi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kita bisa melakukannya. Mewartakan, memberitakan, melakukan perintah Allah bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan, untuk dilakukan. Tapi kita sekali lagi pasti bisa melakukannya. Bagaimana caranya, saudaraku? Yang pertama tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu, hukum Tuhan itu tidaklah terlalu sukar untuk dilakukan. Bukanlah sesuatu yang memerlukan mujizat baru bisa kita lakukan. Orang biasa pun bisa melakukan firman Tuhan. Orang biasa pun bisa mewartakan firman Tuhan itu. Taurat atau kehendak Tuhan tidak menuntut hal-hal di luar daripada kesanggupan manusia untuk memahami dan untuk melakukannya. Pasti bisa kita lakukan. Yang kedua, dikatakan bahwa firman itu tidak jauh dan tidak terlalu jauh dari kita. Tidak di langit atau di angkasa misalnya, yang harus pakai pesawat untuk mengambilnya, tidak. Atau dikatakan tadi tidak pula di seberang laut yang harus diseberangi supaya kita mendapatkannya. Tetapi firman Tuhan itu bisa kita akses, bisa kita dapatkan
Karena sekali lagi dalam ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dekat, karena dekat di mulut dan di hati kita. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sekali lagi, karena apa? Karena firman itu dekat, ada dalam mulut dan ada dalam hati kita. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita sebenarnya sekali lagi tidak sulit. Tidaklah terlalu sulit, tidaklah terlalu sukar untuk melakukannya. Tetapi persoalannya apa? Persoalannya kita sering tidak mau untuk melakukannya. Itu yang menjadi persoalan. Kita sering tidak mau melakukannya. Melakukan firman Allah bukan terletak pada kemampuan kita, pada kekuatan kita, bukan. Bukan terletak pada pengetahuan kita, ilmu kita, bukan. Lalu terletak di mana Bapak Ibu? Terletak pada kemauan kita. Terletak pada komitmen kita. Terletak pada ketaatan kita untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu. Firman Tuhan bukanlah tidak bisa dilakukan, bukan. Persoalannya sekali lagi, maukah kita? Pilihannya mau atau tidak untuk melakukan firman Tuhan itu. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau mendengarkan dan memberitakan firman Tuhan, sekali lagi, ketika kita mau mewartakan dan melakukan firman Tuhan, disitulah kita memperoleh manfaatnya. Disitulah firman Tuhan itu berguna dalam hidup kita. Bukan hanya karena kita mendengar, bukan hanya karena kita mengerti, memahami, menghafal tentang firman Tuhan itu, tetapi juga dikala kita melakukannya dalam kehidupan kita, dan di sana Tuhan akan menyalurkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Itu tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan sebelum perikop yang saya bacakan tadi, dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, itu dalam ayat 10, dan ayat 9 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan akan bergirang kembali, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ia akan melimpahimu dengan berkat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa tatkala kita mau mewartakan, mendengarkan dan memberitakan firman Tuhan itu, disitulah kita memperoleh manfaatnya, disitulah firman Tuhan itu berguna dalam diri kita, kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan ikut serta mewartakan dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan menyalurkan berkat-Nya kepada orang-orang yang taat, yang serius kepada pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Selamat mewartakan, selamat memberitakan, dan selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.